Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, kepada yang terhormat Bapak Fasilitator, Pak Supardi, beserta Bapak Pengajar Praktik Pak Suntoro dan Ibu Umayyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan coaching bersama dengan Ibu Elsa, yang di sini saya sebagai coachnya dan Bu Elsa sebagai coachnya. Bu Elsa, bagaimana? Bisa kita mulai? Baik, Bu. Siap. Siap. Kasus yang kami angkat di sini adalah masalah dari Bu Elsa yang mendapat catatan khusus dari kepala sekolah mengenai praktik mengajar di kelas ketika supervisi kelas berlangsung. Langsung saja berikut percakapan coaching yang akan kami lakukan. Assalamualaikum Bu Elsa, apa kabar Bu? Lama tidak bertemu nih. Waalaikumsalam, Bu Anes. Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya lihat Bu Elsa seperti tidak kelihatan seceria biasanya nih. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa Bu Elsa sedang ada masalah? Itulah Bu Anes, alasan kenapa hari ini saya mengajak Bu Anes meet up di sini. Sebenarnya saya ada sedikit masalah nih, Bu. Namun, saya bingung mau mengutarakannya kemana dan mulai dari mana. Mohon maaf loh Bu Anes jika seandainya saya mengganggu waktu Bu Anes. Karena saya rasa Bu Anes lah yang bisa mendengarkan permasalahan dan membantu saya nantinya. Insya Allah, kalau misalkan mampu dan bisa, saya akan dengan senang hati membantu Bu Elsa. Jangan sungkan Bu, saya merasa tidak terganggu kok. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Terima kasih sebelumnya ya. Jadi begini, Bu Anes. Beberapa hari ini pikiran saya itu tidak bisa tenang, Bu. Sehingga kurang tidur juga. Jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk mengatasi pikiran yang tidak tenang itu? Kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Tentunya saya berharap Bu Anes akan mendapatkan ketenangan dan merasa lebih lega setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya nanti kepada Bu Anes. Baik Bu, kira-kira apakah masih ada yang lain yang ingin Ibu Elsa dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya juga berharap akan mendapatkan solusi dari masalah ini. Semoga ya Bu, kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya. Amin. Jadi, permasalahan seperti apa sih Bu? Saya kok semakin penasaran saja. Bisa diceritakan nih Bu Elsa? Bu Anes ingat tidak dalam pengelolaan kinerja di PMM? Penilaiannya kan dilakukan secara bertahap ya Bu, yaitu semester 1 dan semester 2. Nah, salah satu penilaian kinerja kita kan melalui penilaian supervisi di kelas, berupa praktek mengajar yang diamati dan dinilai langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada saat semester 1 kemarin Bu Anes, saya itu ternyata dapat catatan khusus dari Bapak Kepala Sekolah yang cukup tentunya membuat saya merasa down, juga sangat kepikiran sekali Bu Anes. Begitu ya Bu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Elsa terhadap penilaian kepala sekolah Bu Elsa tersebut? Penilaian tersebut mengenai keterampilan saya Bu Anes dalam menggunakan kalimat pertanyaan pemantik dalam mengajar ternyata perlu ditingkatkan lagi, dan saya juga dinilai perlu untuk terus mengembangkan pembelajaran yang inovatif dengan mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Catatan itu tentunya membuat saya sedikit down dan mulai kepikiran karena tidak lama lagi penilaian kinerja di semester kedua ini kan akan dimulai Bu Anes, karena kita kan sudah memasuki bulan Juli. Jadi saya itu khawatir sekali Bu. Saya takut mendapat catatan khusus lagi dari praktek mengajar saya nanti di kelas. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Namun, izinkan di sini saya bertanya lebih dahulu.
selama ini apakah kira-kira Bu Elsa itu sudah konsisten menggunakan pertanyaan pemantik pada saat memulai pembelajaran dan juga sudah konsisten menggunakan media ajar selama melaksanakan pembelajaran? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Bu, bahwa saya itu sebetulnya sudah mengawali pembelajaran dengan kalimat-kalimat pertanyaan pemantik, tetapi mungkin kurang berbobot ya Bu ya, sehingga dinilai kurang efektif oleh Bapak Kepala Sekolah saya. Dan saya juga sudah memberikan pembelajaran yang berinovasi menggunakan media ajar yang saya buat sendiri, tapi kalau yang berbasis teknologi sih memang belum konsisten Bu Anes. Nah, mengenai pertanyaan pemantik yang dinilai kurang efektif itu, Bu, apa kira-kira yang Bu Elsa lakukan? Mungkin saya harus lebih memahami materi yang akan diajarkan. Kemudian saya akan membuat kalimat-kalimat pemantik apa saja yang relevan atau sesuai dengan materi di hari itu mungkin ya Bu. Sehingga nanti ada umpan balik juga dari murid saya. Betul, Bu. Saya sependapat dengan Bu Elsa. Kemudian untuk masalah penggunaan media ajar yang inovatif, selain yang dijelaskan Bu Elsa tadi, selain menggunakan media berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, kira-kira apa lagi ya yang belum dilakukan Bu Elsa untuk menyempurnakan pembelajaran yang Bu Elsa lakukan agar pembelajaran lebih berpusat kepada murid? Sepertinya saya belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi sih Bu. Karena saya rasa setiap murid juga pasti punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda dari segi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid itu sendiri. Menurut saya memang masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal sih Bu Anes. Mungkin dikarenakan ya tadi media ajar saya kurang inovatif dan bervariatif ya Bu ya. Ide yang bagus, Bu Elsa. Saya sependapat. Dengan konsisten membuat pertanyaan pemantik yang berbobot dan relevan dengan materi dan juga konsisten dalam menggunakan media belajar yang inovatif yang berbasis teknologi serta dengan menggunakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa, saya yakin siswa pasti senang dalam pembelajaran itu. Pembelajaran yang Bu Elsa lakukan menjadi lebih menyenangkan dan tentunya berpusat pada siswa. Kemudian selanjutnya apa nih yang kita sudah bahas bersama ini? Lalu kira-kira rencana Bu Elsa selanjutnya bagaimana? Tentunya akan saya jadikan masalah ini menjadi sebuah refleksi diri, Bu, dan melakukan tindak lanjut perbaikan ke depannya, agar tidak mendapat catatan khusus lagi dari Bapak Kepala Sekolah saya, Bu Anes. Iya sih Bu, sebuah rencana yang sangat bagus. Lalu kira-kira apakah masih ada strategi lain yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu, saya mungkin juga harus berpartisipasi aktif, mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi agar bisa menghadirkan pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid. Menarik sekali Bu Elsa. Kemudian menurut Bu Elsa nih, apa sih ukuran keberhasilan rencana aksi dari Bu Elsa ini? Ukuran keberhasilan dari rencana aksi saya mungkin nantinya bisa dilihat dari hasil belajar murid yang meningkat mungkin Bu ya, Bu Anes. Dan hasil penilaian kinerja saya juga bisa menjadi lebih baik dalam praktek mengajar saya di kelas. Luar biasa sekali Bu Elsa. Kemudian langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju sekali dengan ide itu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Sekarang saya sudah cukup merasa lega jadinya Bu Anes. Alhamdulillah, saya juga ikut senang Bu. Bu Elsa sudah merasa lega dan saya juga sangat bersyukur. Pada akhirnya Bu Elsa sudah merasa lega, kemudian yang sudah Bu Elsa rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalani rencana itu ke depannya? Mengenai komitmen mungkin untuk tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan terus berusaha mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi
yang bisa memenuhi gaya belajar murid, termasuk dengan membuat pembelajaran yang berbasis teknologi. Dan tak lupa juga Bu Anes, saya harus selalu konsisten memberi kalimat pertanyaan pemantik yang efektif di awal kegiatan, sehingga munculnya umpan balik dari siswa. Mungkin seperti itu ya Bu. Iya Bu, saya setuju. Betul sekali. Selanjutnya, dukungan apa sih yang kira-kira Bu Elsa butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bu Elsa tersebut? Tentunya yang pertama, dukungan dari Bapak Kepala Sekolah agar mengizinkan saya untuk turut serta dalam pelatihan-pelatihan pengembangan kompetensi, kemudian juga dukungan dari rekan sejawat berupa saling sharing dan berbagi praktik baik dalam proses belajar mengajar. Benar sekali Bu Elsa. Semoga semuanya dapat segera terrealisasikan ya Bu. Dan Ibu Elsa kembali dapat bekerja dengan suasana hati dan yang tenang dan nyaman. Iya, amin Bu Anes. Dan terima kasih ya Bu Anes sudah berkenan meluangkan waktu untuk saya. Dan terima kasih juga ternyata obrolan ini sangat menyenangkan sekali. Sehingga saya sekarang merasa lega. Semoga kita juga bisa menjadi pendidik yang mampu dan mau belajar sepanjang hayat ya Bu. Agar kita tetap bisa melayani anak didik kita dengan baik. Amin Bu Elsa. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Anes untuk hari ini. Ya, sama-sama Bu Elsa. Terima kasih kembali. Bapak dan Ibu, mohon izin ya, saya off cam, sinyal saya kok lemah sekali rasanya gitu. Jadi suaranya jadi putus-putus tadi. Insya Iya Allah Pak. saya poin-poinnya saya dapat. Bu Anes silahkan refleksinya. Refleksinya mengacu pada pertanyaan yang kemarin. Iya, silahkan Bu Anes. Iya, mengacu ke pertanyaan yang kemarin Bu Anes. Ya, sebentar Pak. Baik, saya akan merefleksi praktek coaching yang saya lakukan dengan Bu Elsa tadi. Saya menjadi coach-nya dan Bu Elsa adalah coaching-nya. Saya rasa kami sudah dapat menjalin komunikasi dengan baik. Bahasa yang kami lakukan juga mudah untuk dipahami, serta Bu Elsa juga dapat merespon dengan sangat baik, dengan mimik wajah juga yang sangat interaktif. Kemudian yang perlu diperbaiki mungkin kami lebih ini aja mungkin kurang enjoy saja Pak. Agak ini soalnya kita mulai di awal jadi kita agak-agak masih gimana gitu Pak. Belum Oke. kita mungkin butuh relax. Oke, dalam real life itu bisa berlangsung secara otodidak, Bu Anes, jangan khawatir ya. Iya. Yang penting Bapak dan Ibu itu yang di LMS itu kan ada yang saya kopikan kemudian saya kirim ke Bapak Ibu, itu panduan umum untuk pertanyaan coaching. Itu aja dibawa untuk bekal ke sekolah. Jadi kalau ada memang guru-guru yang membantuan pada Bapak dan Ibu minta di coaching begitu, Bapak dan Ibu tinggal buka buku sakunya, pertanyaan-pertanyaan coaching, sudah tinggal tanyakan. Saya kira itu bentuk sederhana dari coaching itu sendiri. Terlepas dari Bapak dan Ibu ingin mengelaborasi itu dengan kalimat-kalimat yang memantik potensi dari CGP-nya lebih dalam, begitu itu silakan Bapak dan Ibu kombinasikan. Yang penting poinnya, coaching itu Bapak dan Ibu yang melakukan elaborasi itu adalah atau yang melakukan eksplorasi dan elaborasi itu adalah coachingnya. Bapak dan Ibu hanya memandu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik saja. Artinya Bapak dan Ibu tidak dibenarkan untuk melakukan punishment apalagi judgment. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Iya, Pak. Bu Anes, dari alur Tirta yang menurut Bu Anes paling berkembang pada diri Bu Anes hari ini, alur yang mana? Yang paling berkembang dalam diri saya ini identifikasi kayaknya, Pak. Oke, identifikasi ya Bu. Mengapa? Iya. Kenapa Bu Anes? Karena pada ini saya perlu menggali apa sih yang sedang coaching ini permasalahkan, kemudian saya juga perlu mengarahkan coaching ini kepada solusi yang nantinya akan diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh coachingnya ini. Jadi untuk mengarahkan ke solusi yang ingin didapat ini butuh keterampilan yang menurut saya ini perlu saya miliki dan perlu saya pelajari dalam setiap proses yang saya lakukan, Pak.
Oke, terima kasih Bu Anis ya. Bu Elsa juga terima kasih sudah dibantu Bu Anisnya. Saya kira cukup untuk Bu Anis. Untuk rekamannya boleh di off. Baik Pak, terima kasih. Oke.